Jadi maknani betul ini penghayatan tentang rezeki ini. Karena ini nanti ini menjadi kuncinya. Kunci kedamaian batin saat kita nanti berikhtiar ya, saat kita berusaha mencari rezeki. Itu yang paling penting bukan bagaimana cara mencarinya. Bagaimana metode mencari rezeki, bukan begitu. Pertanyaan yang persiapan yang paling penting sebelum seseorang itu mencari rezeki itu kesadaran. Dan ini nanti akan menjadi kunci bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita, bagaimana kita keluar dari neraka emosi yang bagaimana konsep rezeki itu di dalam tradisi tasawuf. Mungkin bayangan kita rezeki itu harus, tetapi di dalam ilmu hakikat, ya di dalam ilmu tasawuf kita harus menyadari bahwa rezeki itu makhlukotun lillahi. Barang siapa menduga bahwa dengan bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari, maka dia telah menyulitkan dirinya sendiri. Loh. Nanti ketika orang sudah terbiasa berzikir, ikhtiar itu digerakkan oleh energi rohani, bukan digerakkan oleh akal ini. Jadi para ikhtiar itu enak banget gitu. Pas melakukan ikhtiar-ikhtiar itu, ya mohon nanti direnungi ya, direnungi. Selama kita masih menggunakan logika-logika biasa, kita akan sulit memahaminya. Tetapi makanya terus kita perlu zikir itu sebenarnya begitu ya. Jadi memahami dua hal yang tampaknya kontradiksi di dalam satu nasihat sufi, dalam nasihat tasawuf, itu bagaimana? Kita harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman sufi sekalian ya. Kita berjumpa di satu menu baru di Tasawuf Indonesia ya. Jadi di Tasawuf Indonesia ada menu baru ngalah ya. Jadi ada ngasahi, itu ngaji kisah-kisah sufi, ada ngatasi, ngaji tasawuf saintifik, ada napas, ada ngobati. Dan ini ada menu baru ngalah ya. Ngalah itu ngaji risalah risalah Kusairiyah. Jadi ada sebuah kitab namanya Ar-Risalatul Kusairiyah ya. Ini ditulis oleh Imam Kusairi yang isinya adalah dasar-dasar ilmu tasawuf ya. Jadi fi ilmi tasawufi, jika kita ingin memahami terminologi-terminologi yang seringkali rumit di ilmu tasawuf ya. Nah, nanti setiap Kamis sore dan Sabtu sore, insya Allah kita akan kaji kitab Risalatul Kusairiyah. Tetapi kita mengkajinya per item, jadi tidak membaca dari awal sampai akhir, tetapi tema-tema tertentu saja ya. Nanti kita sesuaikan dengan situasi-situasi yang berkembang ya. Namanya ngalah ngaji Risalah Kusairiyah ya, Ar-Risalah Al-Kusairiyah atau Risalatul Kusairiyah. Kita akan ngaji setiap Kamis ya. Kamis malam dan Sabtu malam ya. Ya baik, kita mulai untuk yang pertama di dalam kitab Risalatul Kusairiyah kita membahas tentang al-arzak, tentang rezeki ya. Bagaimana konsep rezeki itu di dalam tradisi tasawuf. Mungkin bayangan kita rezeki itu harus begini, harus begini, harus begini ya. Cara mendapatkannya harus begini, harus begini, harus begini. Nah, tetapi kalau di dalam konsep tasawuf itu bagaimana ya? Nah, ada sebuah bahasan di dalam kitab Ar-Risalatul Kusairiyah tentang rezeki. Nanti juga kita akan bahas tentang nafas ya, insya Allah minggu depan. Tentang nafas juga nanti kita akan bahas. An-nafasu membahas tentang nafas. Karena kalau di tasawuf Indonesia itu salah satu riyadhahnya adalah riyadhah nafas ya. Dan itu di dalam tradisi tasawuf ada, di dalam tradisi tasawuf itu ya. Nanti kita akan bahas tentang nafas. Tetapi untuk episode yang pertama ini kita bahas dulu tentang rizki ya. Nah, kita baca sesuai dengan teks yang ada di dalam kitab Risalah Kusairiyah ya. Imam Kusairi dawuh di dalam kitab Ar-Risalatul Kusairiyah tentang bab rezeki. Beliau dawuh, Inna arzaqal ibadi makhlukotun lillahi ta'ala. Sesungguhnya
rezeki para hamba. Jadi kita merasa punya rezeki ya. Kita kan merasa punya rezeki kita ini. Jadi rezeki para hamba itu adalah diciptakan makhlukotun lillahi ta'ala sebenarnya milik Allah. Jadi tidak ada rezeki itu milik kita. Itu sebenarnya walaupun itu seakan-akan milik kita. Dan ini nanti akan menjadi kunci bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita, bagaimana kita keluar dari neraka emosi yang sering negatif ya. Kan emosi itu sering mengganggu kita dan bagaimana cara kita, kan kita sering ditanya. Gimana cara biar nggak sedih, gimana biar cara kita nggak takut, bagaimana cara kita biar bisa berpasrah diri. Kita baru bisa berpasrah diri jika seperti ini. Kita menyadari bahwa inna arzaqal ibadi makhlukotun lillah. Jadi rezeki itu sebenarnya miliknya Allah Ta'ala, bukan milik kita. Nah, rasa memiliki inilah yang sebenarnya menjadi akar dari problematika di pikiran dan perasaan kita. Nah, sehingga menurut tradisi tasawuf, kita harus memahami betul. Memang kalau di dalam tradisi fikih ya, kalau kita punya kambing ya kambing itu milik kita. Kita punya sapi ya sapi itu milik kita. Kita punya mobil ya mobil itu milik kita secara ilmu fikih. Tetapi di dalam ilmu hakikat, ya di dalam ilmu tasawuf kita harus menyadari bahwa rezeki itu makhlukotun lillahi. Jadi rezeki itu ya punyanya Allah, ya bukan punya kita. Nah, wa kama annahu la khaliqal jawahiro dan bahwasanya tidaklah ya tidak ada sesungguhnya tidak ada yang menciptakan al jawahir illallahu kecuali Allah. Al jawahir itu substansi ya. Bisa dimaknani ada yang maknani permata ya jauhar itu permata. Tapi kalau dalam ilmu apa filsafat jauhar lalu jamaknya jawahir itu substansi. Jadi yang menciptakan benda-benda ini di alam semesta ini illallahu kecuali Allah. Nah, karena yang menciptakan ini semua Allah ya miliknya Allah, bukan miliknya kita. Ini harus kita sadari betul itu. Kita harus menyadari bahwa rezeki itu bukan milik kita. Walaupun seakan-akan kalau di dalam ilmu fikih, ilmu yang legal, ilmu formal ya rezeki milik kita. Tetapi hakikinya tidak. Nah, jadi kenapa demikian? Annahu la khaliqa lil jawahiri illallahu. Bahwa sebagaimana bahwa sesungguhnya sesuatu itu nggak ada yang menciptakan la khaliqa lil jawahiri, tidak ada yang menciptakan benda-benda itu. Tidak ada yang menciptakan inti-inti itu, tidak ada yang menciptakan partikel-partikel itu, illallahu kecuali Allah. Nah, illallahu kecuali Allah. Nah, ini kesadaran seperti ini ditanamkan betul di dalam batin kita ketika kita mau berjalan di jalan-jalan spiritual. Ya, saya selalu sampaikan bahwa perjalanan spiritual itu sebenarnya kan perjalanan untuk melonggarkan rasa memiliki, untuk fana sebenarnya kan gitu. Jadi kuncinya ya begitu. Kuncinya itu di dalam kefanaan. Fakadzalika la khaliqa lil a'radi ilallahu ta'ala. Dan demikian juga tidak ada yang menciptakan a'rad, sifat-sifat ya kecuali Allah juga. Jadi tidak ada yang menciptakan apa namanya benda kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan apa namanya sifat-sifat kecuali Allah juga. Jadi yang menciptakan benda itu ya Allah, yang menciptakan apa namanya sifat-sifat dari benda itu juga Allah. Nah, itu ya, itu teman-teman monggo sarang-sarang ya dimaknani betul ini penghayatan tentang rezeki ini. Karena ini nanti ini menjadi kuncinya. Kunci kedamaian batin saat kita nanti berikhtiar ya, saat kita berusaha mencari rezeki. Itu yang paling penting bukan bagaimana cara mencarinya. Bagaimana metode mencari rezeki, bukan begitu. Pertanyaan yang apa persiapan yang paling penting sebelum seseorang itu mencari rezeki itu kesadaran batin semacam ini bahwa nanti kalau kita memang mendapatkan dari Allah sesuatu itu makhlukotun lillah itu ya diciptakan tetap miliknya Allah bukan milik kita ya. Nah, sehingga nanti ketika mendapatkan rezeki ya nggak sombong, ketika kehilangan sesuatu yang diharapkan juga tidak terlalu kecewa. Makanya kan ada hadis yang sangat terkenal itu ahbib habibaka haunamma asa ayakuna bagi doka yaumamma.
Ya, jadi kalau kita mencintai sesuatu ya jangan banget-banget. Nanti suatu ketika itu jangan-jangan kita membencinya. Itu bisa jadi begitu atau abegit begitu ka haunamma kama ayakuna habibaka haunamma. Ya. Ya, jadi kalau kita membenci sesuatu ya nggak usah banget-banget itu. Siapa tahu nanti kita malah akan mencintainya. Nah, ini konsep-konsep spiritual yang harus dipahami karena di dalam konsep spiritual itu kan sering kita dengar tentang keberlimpahan, tentang bagaimana agar hidup kita berkecukupan. Ya tentu itu nggak masalah, tetapi dasar-dasar semacam ini jangan sampai dilupakan. Ya ini jalan jalan spiritual harus diawali dari kesadaran lillahi ta'ala bahwa semuanya itu ya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama. Lalu Syekh Kusairi mengutip Qala Abu Sa'idil Kharraz sudah dawuh berkata Abu Sa'id Al-Kharraz ya. Ada seorang ulama namanya Abu Sa'id Al-Kharraz. Dia berkata, ini mungkin nanti eh, apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id ini mungkin agak asing bagi kita ya, agak aneh bagi kita. Tetapi kita harus menyadari itulah sebenarnya hakikatnya ya begitu itu. Ya mungkin nanti agak asing, tapi semoga kita bisa memahaminya ya. Man dzanna barang siapa menduga Anahu sesungguhnya ida ketika seseorang itu menghamparkan al-juhda akan kesungguhannya yasilu ila matlubatin lalu yasilu ila matlubihi ya ini salah ya ini harusnya dhammah ini yasilu ila matlubihi lalu dia merasa dia akan berhasil menggapai yang dia cari fahuwa muta'annun sungguh dia telah menyulitkan dirinya sendiri. Nah, ini kan konsep semacam ini kan seakan-akan bertolak belakang karena kan ada pepatah ya manjada wajada barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan walaupun itu bukan konsep material ya manjada wajada itu konsep rohani kalau kamu benar-benar mencari Allah kamu akan dapat jadi itu dalam konteks gini, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau engkau bersungguh-sungguh mencariku, aku akan menunjukkan jalanku. Jadi itu bukan barang siapa mencari mobil akan dapat mobil, barang siapa mencari kedudukan akan dapat kedudukan. Ya jangan dimaknani begitu. Jadi man jada wajada itu bukan pepatah untuk kehidupan material, yaitu pepatah untuk kehidupan ruhaniah itu. Tapi terus dimaknani di kehidupan material. Jadi ketika seseorang dia itu kok menduga begini, nah aku bersungguh-sungguh maka aku akan mendapatkan rezeki itu. Itu muta'annun. Muta'annun itu keras kepala maknanya. Dia menyulitkan dirinya sendiri itu. Nah, jadi karena rezeki itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kita jangan menduga bahwa ikhtiar kita pasti akan mendapatkan itu. Ya orang mau berikhtiar sekuat mungkin jika belum jadwalnya ya nggak dapat. Nah, ini kan kadang-kadang lalu dimaknani seakan-akan ini terus selalu mengurangi ikhtiar. Ya, ini kesalahan-kesalahan banyak orang di jalan-jalan tasawuf kan begitu. Seakan-akan itu mengurangi jalan ikhtiar karena memang selama ini kita membayangkan bahwa hasil itu tergantung ikhtiar gitu. Padahal kalau di dalam konsep tasawuf, ikhtiar itu ibadah. Dia tidak menentukan hasil, ikhtiar itu ibadah. Ikhtiar itu menunjukkan kesungguhan, bukan menentukan hasil. Jadi kalau orang berobat, dia berobat itu bukan untuk menentukan sehat dan sakitnya. Dia berobat untuk menunjukkan kepada Allah bahwa dia bersungguh-sungguh gitu. Itu ibadah gitu. Nah, jadi kalau ini Imam Abu Sa'id Al-Kharraz, beliau menasihati kita, barang siapa menduga bahwa dengan bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari, maka dia telah menyulitkan dirinya sendiri. Loh, itu. Ini Abu Sa'id Al-Kharraz ya. Nah, tetapi lalu beliau ini lanjutannya unik lagi nih, lanjutannya ya. Wa man dzanna annahu bi ghairil juhdi yasilu. Nah, kalau kebalikan, kalau tadi orang menduga bahwa kalau kamu bersungguh-sungguh, kalau kamu menduga bahwa kalau kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan mendapatkan, maka kamu menyulitkan dirimu sendiri. Nah, tetapi ini juga yang belakang ini seakan-akan bertolak belakang juga. Wa man dzanna annahu bi ghairil juhdi yasilu.
Barang siapa yang menduga bahwa jika dia tidak bersungguh-sungguh lalu berhasil, fahuwa mutamannun. Dia itu hanya berangan-angan. Loh, kan rada aneh ini. Jadi ini kayak dua kalimat ya. Kayak dua kalimat yang beda ya. Kayak dua kalimat yang beda betul. Ya, dua kalimat yang kalau dimaknani ini membingungkan ya. Jadi yang pertama begini, kalau kamu menduga bahwa kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan mendapatkan, maka kamu menyulitkan dirimu sendiri. Lalu yang kedua, barang siapa menduga bahwa tanpa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia cari, orang kayak gitu cuma angen-angen tok. Loh, gimana coba? Ayo coba. Ini memang nasihat-nasihat kesufian itu sering anu ya, sering sering kelihatan paradoksnya. Ya, bukan berarti salah ya. Tetapi memang gitu. Di dalam hukum-hukum ruhani itu tidak sama dengan hukum-hukum jasmani yang hukum logika apa intelektual yang sering kita pahami. Kan kalau tadi kalimat yang pertama ya, jika kamu menduga bahwa jika kamu bersungguh-sungguh kamu akan mendapatkan sesuatu, kamu menyulitkan dirimu sendiri. Tapi nek kamu juga nggak mau bersungguh-sungguh lalu menduga kamu dapat, kamu juga cuma berangan-angan. Lah terus piye? Terus gimana ini? Disuruh sungguh-sungguh apa tidak? Nah, gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya disuruh sungguh-sungguh apa enggak? Karena kalau sungguh-sungguh lalu menduga dia akan mendapatkan, berarti menyulitkan diri. Kalau dia nggak bersungguh-sungguh lalu menduga mendapatkan, dia berangan-angan. Lalu logika intelektual lalu bertanya, lalu yang benar itu bersungguh-sungguh apa enggak gitu. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu di sininya ya. Bersungguh-sungguh itu harus karena itu perintah. Bersungguh-sungguh, berikhtiar, yaitu sungguh-sungguh. Tetapi lalu meyakini, yang salah itu meyakini bahwa kesungguhanmu lah yang akan membuat kamu mendapatkan sesuatu itu yang keliru. Lalu kalau orang tidak bersungguh-sungguh, dia menduga bahwa naik ngono ya nggak usah sungguh-sungguh. Kalau gitu saya nggak usah sungguh-sungguh. Wong sungguh-sungguh katanya kalau bersungguh-sungguh menduga mendapatkan sesuatu katanya salah juga. Berarti saya nggak usah sungguh-sungguh dong. Itu ego. Ya salah lagi itu. Lalu kalau di jalan sufi, ya di jalan-jalan kesufian, yang paling penting itu berjalanlah di dalam cinta, ya. Bersungguh-sungguh itu karena mencintai gitu. Nah, itu. Bersungguh-sungguh itu bukan karena hasilnya, bersungguh-sungguh itu karena kita mencintai. Itu jalan cinta namanya ya. Jadi bersungguh-sungguh bukan untuk menentukan hasil. Bersungguh-sungguh ini karena memang ini perintah Allah. Saya disuruh ikhtiar ya ikhtiar. Ada sunnatu Rasulillah kalau orang sakit itu Kanjeng Nabi berobat ya saya berobat. Nah, berobat itu menunjukkan kesungguhan, bukan untuk menentukan hasil. Ya, nah jadi ini nasihat ini cukup unik ya. Ini jadi ya sudah. Ini memang kalau kita masuk ke dunia spiritual ya itu kadang-kadang ditarik lalu diulur kayak kayak orang main layang-layang itu loh ya. Jadi kadang-kadang ditarik biar naik. Tapi kalau ditarik terus ya bahaya ya. Terus diulur juga. Nah, diulur itu dikendorkan benangnya biar dia turun lagi, nanti tarik lagi. Lama-lama bisa tinggi nanti. Jadi layang-layang itu bisa menanjak tinggi itu karena tarikan dan uluran, karena dua hal yang kontradiksi. Ditarik dan diulur, dua-duanya harus ada. Nggak bisa ditarik tok. Nah, coba siapa yang bisa meninggikan layang-layang hanya dengan ditarik? Suatu saat harus diulur. Suatu saat ditarik. Biar layang-layang itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, ya. Jadi ini apa teman-teman sufi jika mendengar nasihat dari Abu Sa'id Al-Kharraz ini mungkin agak agak nganu ya, agak membingungkan. Karena kata-kata beliau itu tadi, barang siapa menduga bahwa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari, maka dia muta'annun, menyulitkan dirinya sendiri. Keras kepala orang kayak gitu itu. Ya. Tetapi wa man dzanna annahu bi ghairil juhdi yasilu fahuwa muta'annun. Wa fahuwa mutamannun. Barang siapa yang menduga bahwa dengan tidak bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan sesuatu, mutamanun. Orang seperti itu hanya angen-angen tok. Nah, itu. Ini dua hal yang kalau disandingkan itu bertolak belakang. Tetapi sebenarnya tidak bertolak belakang karena memang perjalanan itu harus demikian. Ya, apa kayak tadi kita analogikan ya,
Kadang-kadang ditarik, kadang-kadang diulur, kadang-kadang ditegangkan, kadang-kadang dikendurkan. Kadang-kadang kadang-kadang ditarik, kadang-kadang dilepas. Begitulah perjalanan spiritual. Nah, itu. Jadi karena itu tadi kita harus memahami bahwa ya yang membuat berhasil itu bukan ikhtiar kita. Nah, kalau yang membuat berhasil itu ikhtiar kita, maka nek ikhtiarnya bener-bener bagus, maka akan berhasil kan begitu. Lalu ketauhidan kita jadi geser. Nah, kita jadi lupa bahwa sesungguhnya yang membuat berhasil atau tidak itu bukan ikhtiarnya, itu Allah. Nah, misalnya saya kasih contoh ya, misalnya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu pernah gerah. Ya, Nabi Musa itu pernah gerah, sakit perut lah. Lalu dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya sakit perut. Lalu Allah dawuh Nabi Musa, wahai Musa itu di sana ada rumput begini-begini, kamu ambil, lalu kamu konsumsi. Lalu nanti kamu sembuh kata kata Allah. Lalu Nabi Musa mengambil pohon itu, ya, mengambil pohon itu, rumput-rumput itu ya, lalu direbus, lalu diminum sembuh Nabi Musa. Itu seakan-akan yang menyembuhkan kan daunnya, seakan-akan. Lalu beberapa bulan kemudian Nabi Musa gerah lagi, ya, perutnya itu sakit lagi. Nah, ketika perutnya sakit lagi, dia langsung ambil rumput itu, langsung direbus, langsung diminum, nggak sembuh. Ternyata tidak sembuh. Maka Nabi Musa terus protes kepada Allah, ya Allah, dulu sembuh kok sekarang enggak katanya. Padahal alatnya sama kan, padahal ikhtiarnya sama. Sama-sama minum apa namanya? Minum rebusan rumput itu gitu. Lalu Allah dawuh karena dulu saya izinkan, sekarang tidak saya izinkan. No gitu. Jadi siapa yang sebenarnya menyembuhkan ya? Nah, itu. Nah, ilah manusia itu makanya saya tuh karena saya ini di bidang pengobatan ya. Saya itu selalu bilang kalau berobat itu niatnya ibadah. Kalau niatnya sembuh ya bisa kecewa. Karena yang mutlak itu hanya Allah. Kalau manusia itu relatif. Relatif itu apa? Relatif itu kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang hasil, kadang-kadang tidak hasil. Nah, itu sifat dunia ya. Sedangkan yang mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mutlak sekali lagi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon nanti direnungi ya, direnungi. Selama kita masih menggunakan logika-logika biasa, kita akan sulit memahami. Tetapi makanya terus kita perlu zikir itu sebenarnya begitu ya. Jadi memahami apa dua hal yang tampaknya kontradiksi di dalam satu nasihat sufi, dalam nasihat tasawuf, itu bagaimana? Kita harus kalau saya sebut zikir. Nanti waktu zikir akan diberi pemahaman oleh Allah. Ya, akan diberi pemahaman. Jadi ilmu itu langsung nanti dipahamkan oleh Allah di dalam rohani kita, bukan di dalam benak kita. Ya. Karena kalau di dalam benaknya ini tadi. Nasihatnya dua nasihat ini seperti aneh itu, aneh disuruh bersungguh-sungguh ya enggak, disuruh tidak bersungguh-sungguh tidak menghasilkan, tidak bersungguh-sungguh juga tidak menghasilkan. Lalu yang menghasilkan yang mana gitu. Ya seakan-akan memang aneh ya. Tapi nanti insya Allah ini memang begini ya teman-teman ya. Saya seling sudah saya singgung bahwa ilmu itu bisa kita dapatkan dari logika kita. Namanya ilmu bayani dan burhani namanya. Ilmu bayani itu ilmu yang didapatkan melalui membaca. Seperti ini nih, kita membaca kitab, kita bisa memahaminya, memahami teksnya. Ada ilmu burhani itu kita dapat ilmu melalui kita melihat alam semesta, melihat gunung, lalu orang bisa apa memahami tentang meteorologi dan lain sebagainya. Tapi ada ilmu namanya ilmu irfani, itu ilmu ruhani. Dan ilmu seperti ini tidak didapatkan dengan belajar, tapi didapatkan melalui zikir. Didapatkan melalui saat seseorang itu khusyuk penuh cinta kepada Allah. Nanti itu lalu ditanamkan pemahaman ilmu-ilmu seperti ini. Jadi kalau teman-teman ini misalnya baca nasihat ini man dzanna annahu idza badzalal juhda yasilu ila matlubihi fahuwa muta'annun. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menduga dia akan berhasil dengan kesungguhannya itu dia orang keras kepala, itu orang menyulitkan dirinya sendiri. Wa man dzanna annahu bighairil juhdi yasilu fahuwa mutamannun. Barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh lalu kepengen hasil, dia juga mutamannun. Dia itu orang cuma berangan-angan tok.
ini seakan-akan nasihat yang pertama seakan-akan bersungguh-sungguh itu tidak berhasil. Nasihat yang kedua seakan-akan orang harus bersungguh-sungguh. Nah, memang memang harus bersungguh-sungguh sebenarnya. Yang dilarang itu bukan sungguh-sungguhnya. Yang dilarang itu perasaan, keyakinan bahwa yang menghasilkan itu adalah dari kita. Maka para pejalan sufi itu ketika melakukan sesuatu bukan karena ini akan menghasilkan itu. Dia melakukan itu karena cinta, bukan karena menghasilkan. Nah, makanya keikhlasan kan sebenarnya di situ kan, makna dari keikhlasan. Jadi melakukan sesuatu ya bukan karena dipuji, nanti dapat pujian atau nanti dapat ini dan itu gitu. Ya bukan itu. Ya, itu ya. Itu nasihat yang kedua ya tentang rezeki di dalam kitab Risalatul Qusairiyah. Lalu yang ketiga, waqala al-Wasiti. Ya Imam Wasiti itu dawuh. Al-maqamatu ay matlubatun ya. Jadi makomat atau derajat, ya misalnya karir kita, matlubatun yang kita cari, entah makom ilmu, entah makom sosial ya, matlubatun yang dicari itu sebenarnya aksamun, dia itu bagian-bagian kusimat yang sudah dibagi. Jadi di balik materi ini, ya kan ada materi, materi itu kan seakan-akan terpecah begini ya. Jadi sebab akibat itu seakan-akan kalau di dunia materi kan akibat mendahului sebab. Ya, kalau di dunia materi loh ya. Jadi kalau di dunia materi kan ada akibat dulu, akibat dulu, ada sebab dulu baru akibat kan. Ya, kalau di dunia materi ini. Jadi dunia materi itu A, maka B. Ada sebab, maka ada akibat. Kan begitu kalau di dunia materi. Nah, nanti agak unik ketika kita mendengarkan nasihat para sufi. Para sufi itu bilang begini. Ketika Allah mau membuat sesuatu akibat, Allah baru menyebabkan. Allah lalu menciptakan sebabnya. Jadi sebab belakangan. Jadi kalau pikiran awam atau pikiran logika linier ya namanya disebut logika linier kalau dalam ilmu filsafat ilmu ya. Logika linearnya itu kalau ada sebab baru berakibat. Tetapi sebenarnya ketika Allah itu mau membuat suatu akibat, maka Allah menciptakan sebab. Jadi sudah ada akibat dulu baru sebab itu diciptakan. Duluan mana berarti? Nah, sebenarnya bukan dahulu yang mana, semuanya itu asalnya satu, antara sebab dan akibat. Itu sebenarnya bukan hal yang terpisah, itu satu sebenarnya. Ya, dari dalam konsep tasawuf itu nanti kalau teman-teman belajar ada namanya ahadiyah itu. Nah, ada apa tingkatan-tingkatan kedirian, ada tingkatan alam misalnya ada alam lahut, lalu alam jabarut, lalu ada alam apa ada alam mulek ya, ada malakut lalu mulek ya. Jadi yang paling paling luar paling tinggi itu alam lahut. Lalu di bawahnya alam jabarut, lalu alam malakut, lalu paling bawah itu alam mulek. Ini kalau di dalam tradisi kesufian itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa itu tadi kalau di alam mulek, di alam hukum hukum materi seperti ini, antara sebab dan akibat itu seakan-akan dipisahkan oleh waktu. Seakan-akan dipisahkan oleh waktu. Padahal bagi Allah waktu itu dilampaui. Maka kalau bagi Allah antara sebab dan akibat itu nggak ada pemisahnya. Ya, Allah sudah tahu sebab, sudah tahu akibat. Jadi sebab dan akibat itu misalnya sebab itu S plus A, ya, SA itu sebab akibat sudah dalam genggaman Allah. Nah, itu. Makanya disebut al-maqamatu matlubatun aksamun kusimat wa nu'utun ujribat. Jadi sebenarnya kita itu mau mencari makomat, mau mencari derajat-derajat keilmuan ya. Misalnya atau derajat-derajat kekayaan ya. Mau mencari oh, nah, kalau ini dalam konsep material ya. Oh, saya pengen karirnya nanti kalau jadi tentara sampai ke kolonel atau kalau perlu sampai jenderal itu kan makomat apa di dalam apa tingkatan ketentaraan, karir ketentaraan. Nanti kalau di PNS ada 1A sampai 4 apa gitu ya. Nah, itu ada rentetan seperti itu. Nanti kalau di akademik ya dari dosen biasa sampai profesor, namanya makomat kalau di bidang materi. Walaupun nanti ada makomat di apa di ruhaniyah itu ada juga, tetapi yang di sini yang dimaksud itu tentang al-arzak ini ya, tentang rezeki makomat material.
Nah, di sini Imam Al-Wasiti dawuh al-maqamatu matlubatun aksamun kusimat. Makomat atau karir atau apa saja yang kamu cari itu aksamun itu sudah bagian kusimat yang sudah dibagi. Ini fi'il madhi, kusimat ya sudah dibagi. Wanautun ujribat, wanuutun mujib dan sifat-sifat yang memang sudah diperlakukan. Ya wis mlakune ngono iku. Artinya sudah ada sejak dulunya. Ya kalau sekarang itu orang nyebutnya lauhil mahfuz ya. Cuma nanti pemahaman lauhil mahfuz itu banyak yang kurang tepat ya. Ya nanti suatu saat semoga ada kita bahas ya. Nah jadi aksamun kusimat al maqamatu aksamun kusimat wanuutun ujribat. Jadi karir kesempatan apa namanya pangkat kedudukan, wah itu sudah sebenarnya sudah ada di lauhil mahfuz, sudah dibagi. Kaifa tustajlabu bi harokatin. Lalu bagaimana mungkin bisa ditarik dengan gerakan-gerakan ikhtiarmu? Oh, wis dibagi kok. Nah, kok mbok tarik? Ya nggak bisa. Ya memang wis jatahe ngono. Nah, tetapi ini sekali lagi ya. Kalau kita bicara tentang ilmu tasawuf, itu bukan bicara di ranah intelektual. Kita bicara di dalam ruhani kita, ruh. Bukan ranah intelektual ya. Cuma karena memang ini belajar, mau tidak mau ditulis. Lalu dipahami lewat akal sehingga kadang-kadang kesulitan ketika seseorang hanya menggunakan akalnya dia tidak mau melompat ke dimensi yang lain itu susah memahami seperti ini tuh lalu banyak yang salah tompo itu salah paham jadi kalau gitu nggak usah gerak dong itu keliru lagi kalau sudah begitu tuh keliru nanti suatu saat kita akan jelaskan ya bagaimana kita bisa berikhtiar kalau bagaimana kita harus berikhtiar kalau memang begitu gitu. Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya nggak usah disampaikan kalau betul-betul paham. Ya. Autunalu bisa ayatin. Lalu bagaimana mungkin rezeki makom yang sudah dibagi itu bisa kamu dapatkan bisa ayatin dengan usaha-usaha? Eh, bisa dibagi. Nah, jadi makanya kembali lagi ke tadi ya bahwa sesungguhnya seseorang itu berikhtiar itu bukan karena hasilnya. Berikhtiar itu karena cinta. Dan nanti ketika orang sudah terbiasa berzikir, ikhtiar itu digerakkan oleh energi rohani, bukan digerakkan oleh akal ini. Jadi para ikhtiar itu enak banget gitu. Pas melakukan ikhtiar-ikhtiar itu, kalau kita ya berikhtiar berasal dari logika biasa, nanti ikhtiarmu membuat kamu lelah. Ya, saya ulangi lagi, ketika orang berikhtiar, sumber energi ikhtiarnya adalah dari logika akalnya, suatu saat akan capek dia, lelah. Tetapi kalau orang berikhtiar bersumber dari cinta, maka nggak ada kata lelah. Nah, itu bisa disebut passion nanti kalau dalam bahasa anu ya. Dalam bahasa anak modern itu passion. Kalau kamu kerja itu passionmu, kamu nggak ada lelahnya. Ya, lelah-lelah biasa secara hukum material ya ada lelah. Tapi lelah secara emosional, apalagi lelah berkelanjutan, kronis, lelah kronis nggak akan. Kalau memang itu passionnya. Maka lakukan sesuatu karena cinta, bukan karena hasilnya, karena kamu mencintainya. Ya. Makanya misalnya kalau kita bayangkan Laila Majnun ya, Kois dan Laila. Kois Laila itu setiap hari padahal Laila jauh tapi memuja terus dia, memuja Laila. Nyanyi. Padahal ya Laila mungkin nggak tahu kalau Majnun itu menyanyikan lagu-lagu cinta untuk dia. Nggak tahu Laila itu, tetapi Majnun karena melakukan dengan cinta. Karena tuh dia melakukan itu ya karena cinta, bukan karena biar Laila nanti mencintai saya ya, nggak harus begitu. Nah itu ya, jadi ini nasihat-nasihat dan dasar-dasar tentang rezeki dalam konsep pemahaman tasawuf. Ya, sekali lagi dalam konsep pemahaman tasawuf. Tapi sekali lagi saya mohon betul, teman-teman tidak memahaminya melalui hukum logika biasa. Nah, biasanya tekniknya yang saya anjurkan itu biar teman-teman lebih mudah memahami secara rohaniah, latihan nafas. Ya, tarik nafas, hembuskan yang ada di ngaji nafas ya. Ya, terima ikhlas waktu tarik nafas hembuskan. Nanti insya Allah itu akan dipahamkan oleh Allah.
Jadi kalau dipahami ini, kalau teman-teman misalnya terutama yang nasihat kedua ini nasihat yang kontradiktif antara satu nasihat dan nasihat lainnya. Disuruh bersungguh-sungguh, eh kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu menduga bahwa kesungguhanmu akan mendatangkan hasil, kamu itu keliru. Tapi kalau kamu nggak sungguh-sungguh lalu menduga kamu mendapatkan hasil, keliru juga. Wah, kan bingung kan? Wah, sungguh-sungguh ya keliru, nggak sungguh-sungguh ya keliru. Gimana ini? Nah, gimana memahaminya? Bagaimana kita memahami ajaran-ajaran kesufian semacam ini? Karena memang begini loh teman-teman ya. Kesufian atau spiritualitas itu berada di balik intelektual. Ya. Dia tidak berada di dalam ini dalam apa namanya di dalam alam material. Pemahamannya harus melampaui alam material. Jadi ini kalau dipahami secara logika intelektual biasa, nasihat ini nggak ada artinya. Lah gimana? Sungguh-sungguh yang nggak boleh, nggak sungguh-sungguh yang nggak boleh. Padahal di benak kita kan orang itu kan ada dua, yang sungguh-sungguh sama tidak. Lah ini dua-duanya nggak boleh. Lah memang di dalam dunia kesufian itu harus melampaui dualitas seperti itu. Makanya nanti teman-teman ketika mendengarkan nasihat-nasihat kesufian itu seringkali nasihat itu membingungkan. Ya, kalau dipahami secara intelektual. Makanya di dalam agama kita itu ya disuruh belajar secara intelektual tapi ya disuruh zikir. Loh, yo disuruh tafakur juga disuruh tadzakur. Yo zikir, yo mikir gitu. Nah, zikir itu nanti yang di sini ini sebenarnya. Maka jika kita teman-teman ya agak kesulitan memahami nasihat-nasihat di dalam kesufian, nah, ini apa tips dari saya, nikmati nafas sambil bermohon kepada Allah, DP kepada Allah, ya, disyukuri nafasnya, lalu berterima kasih kepada Allah. Nanti itu tiba-tiba mendengar nasihat yang dualitas, yang kontroversi semacam ini tuh teman-teman bisa bisa menampungnya, karena yang menampung bukan ini loh, yang menampung bukan akal kita, bukan akal biasa, yang menampung itu adalah akal spiritualitas kita. Ya, saya kira cukup demikian. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.